KPK minta Kementerian ESDM mengevaluasi penetapan kuota produksi batubara di Provinsi Jambi. 7 hektar lahan terbakar di Kumpe Ulu, Kabupaten Boro, Jambi. Kualitas udara di Kota Jambi kembali memburuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya Jambi hari ini kembali menyapa Anda. Edisi Sabtu 16 September 2023. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Karen Utari. Dan saya Dapur Silalahi, kita jelang Jambi hari ini. Selengkapnya. Kita awali Jambi hari ini, saudara mendukung percepatan penyelesaian persoalan batubara agar tidak menimbulkan kemacetan. KPK minta Kementerian ESDM segera mengevaluasi penetapan kuota produksi batubara di Provinsi Jambi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata meminta Kementerian ESDM untuk mengevaluasi penetapan kuota produksi batubara di Provinsi Jambi. Penetapan kuota produksi yang mencapai 36,5 juta ton pada tahun 2023 dinilai tidak diperhitungkan dengan matang, sehingga menjadi penyebab kemacetan lalu lintas yang merugikan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Alexander saat melakukan diskusi terbuka sektor pertambangan batubara, khususnya tentang titik rawan korupsi dan pembangunan jalan khusus angkutan batubara yang diselenggarakan dalam rangkaian Roadshow Bus KPK tahun 2023. Alex mengatakan Kementerian ESDM harus mampu memperhitungkan dengan baik kuota produksi batubara untuk Provinsi Jambi, dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur daerah agar tidak menimbulkan kemacetan sebelum adanya jalan khusus untuk komoditas tambang tersebut. Alex menegaskan penetapan kuota produksi 39,7 juta ton pada tahun 2022 yang hanya berhasil direalisasikan sebesar 17,5 juta ton harus menjadi bahan pertimbangan utama dalam menetapkan kuota batubara. Pasalnya, realisasi maksimal 17 juta ton yang bisa dicapai pada tahun 2022 itu sudah menimbulkan kemacetan dan sangat meresahkan sehingga berdampak pada pertumbuhan sektor ekonomi masyarakat. Tapi saya ingin sampaikan tadi, ini dengan kapasitas yang tahun lalu aja yang menimbulkan kemacetan luar biasa, ada berapa ribu truk truk aja itu maksimal itu hanya 17, berapa juta ton kan realisasinya. Tapi mereka menerbitkan kuota sampai 39 juta ton. Kan begitu kan? Sebetulnya itu kan bisa diukur kapasitas jalannya berapa, kapasitas angkutnya berapa sehingga kuotanya itu bisa menyesuaikan, tak menimbulkan persoalan. Itu inti yang ingin saya sampaikan. Selain meminta evaluasi penetapan kuota produksi batubara di Provinsi Jambi, KPK juga mendorong Kementerian ESDM, PUPR, dan Perhubungan untuk membangun sinkronisasi kebijakan yang baik guna mempercepat penyelesaian persoalan batubara di Provinsi Jambi. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Mendorong percepatan perbaikan tata kelola pertambangan batubara sehingga tidak lagi menimbulkan polemik di tengah masyarakat, Gubernur Jambi Al-Haris meminta KPK turut membantu pemerintah daerah atasi persoalan tersebut. Gubernur Al-Haris meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk mendorong percepatan penyelesaian persoalan sektor pertambangan batubara di Provinsi Jambi. Permohonan bantuan tersebut disampaikan Gubernur kepada Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam diskusi terbuka sektor pertambangan batubara tentang titik rawan korupsi dan pembangunan jalan khusus angkutan batubara yang diselenggarakan dalam rangkaian Roadshow Bus KPK tahun 2023. Gubernur mengatakan berbagai kebijakan yang sudah diupayakan pemerintah daerah sejauh ini belum memberikan hasil yang maksimal karena tidak adanya sinkronisasi kebijakan yang baik dari kementerian. Bantuan KPK ditargetkan mampu membangun sinkronisasi kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan batubara di Provinsi Jambi, yakni antar 3 kementerian yang kebijakan saling berkaitan, mulai dari Kementerian ESDM, PUPR,
serta Kementerian Perhubungan. Gubernur menjelaskan untuk tahun 2023, Kementerian ESDM telah menetapkan kuota produksi batubara Provinsi Jambi sebesar 36,5 juta ton. Sementara itu hingga bulan Agustus 2023 lalu, realisasinya baru mencapai 11,6 juta ton. Perhitungan kuota produksi yang seimbang dengan infrastruktur di daerah serta sinkronnya kebijakan pusat akan mempercepat penyelesaian permasalahan angkutan batubara yang selama ini menyebabkan kemacetan di jalan nasional. Ini mesti ada koordinasi dan kolaborasi ini. Ya, artinya ada 3 kementerian nih, SDM, PU, Perhubungan. Arti 3 ini sepakat, tidak ada salah menyalah. Yang tukang bikin kuota izin kan SDM. Jalan lalui jalan PU yang bikin. Nah, lalu tonase semua ada di Perhubungan. Nah, 3 ini mesti sinkron karena ini milik negara semuanya. Gubernur Al-Haris berharap dorong KPK sinkronisasi kebijakan yang baik antar kementerian bisa segera dicapai, sehingga sektor pertambangan batubara semakin berdampak positif bagi pendapatan masyarakat dan daerah, serta meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, kebakaran lahan mineral kembali terjadi di Kabupaten Muaro Jambi dengan kondisi lahan yang kering, membuat api dengan cepat menjalar. Proses pemadaman kebakaran lahan di Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dilakukan pada Jumat sore kemarin 15 September 2023. Pemadaman api dibantu menggunakan heli waterbombing. Proses pemadaman mendapat tantangan berat karena wilayah mineral yang terbakar merupakan lahan semak belukar yang membuat tim Satgas Darat kesulitan untuk menuju titik api. Angin kencang serta fenomena El Nino menyebabkan kondisi lahan kering, membuat api mudah menjalar hingga melahap lahan seluas 7 hektar. Dibantu 1 unit heli waterbombing, akhirnya api berhasil dipadamkan setelah tim berjibaku selama 2 jam di tengah kumpulan asap dampak dari kebakaran lahan. Benar-benar membantu untuk pemadaman kalau kapasitas areal yang seperti ini. Itu lantaran kita nggak ada akses jalan untuk langsung menuju ke api. Makanya waterbombing yang langsung menyerang kepala, sementara kita yang menyisir bagian darat ini, yang menyisir api-api kecil yang bakaran bisa menimbulkan jadi besar. Tim Satgas Karhutla belum dapat memastikan penyebab kebakaran, sedangkan pemilik lahan merupakan masyarakat. Sementara itu, dengan tren kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tahun 2015 dan 2019, seharusnya menjadi pelajaran bagi semua lapisan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena berdampak buruk terhadap kehidupan baik dari sisi kesehatan bahkan ekonomi daerah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun diminta untuk serius menjaga kawasan hutan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan serta pertambangan emas tanpa izin, terutama di kawasan hutan di Kecamatan Limun, Kecamatan Batang Asai, dan wilayah Limun. Meski pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun telah melakukan berbagai upaya pencegahan kerusakan hutan, namun hingga saat ini berbagai tindakan yang menyebabkan kerusakan hutan di Kabupaten Sarolangun masih terus terjadi. Bahkan setiap hari kerusakan kawasan hutan semakin parah. Direktur Perkumpulan Hijau Provinsi Jambi, Ferry Irawan mengatakan, ada beberapa faktor utama yang menjadi pemicu kerusakan hutan. Pertama, perambahan kawasan hutan yang dijadikan sebagai lahan pertambangan emas tanpa izin atau peti. Salah satunya terjadi di kawasan hutan Sipa di Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun. Aktivitas peti atau dompeng merusak kawasan hutan secara masif tanpa ada tindakan pencegahan dari pemerintah. Sedangkan faktor lainnya lebih disebabkan kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi setiap tahun, serta pembukaan lahan perkebunan sawit oleh perorangan dan perusahaan. Dan itu juga salah satu penyebab degradasi hutan, penyebab terjadinya krisis lingkungan dan Sarolangun. Nah, Sarolangun itu menjadi bagian dari kita tahu Sarolangun itu juga
hutannya juga, apalagi daerah Batang Asai itu daerah yang paling bagus hutannya. Direktur Perkumpulan Hijau Provinsi Jambi, Ferry Irawan, juga menyesalkan kurangnya sinergitas program pelestarian hutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama ini menjadi kendala dalam perbaikan fungsi kawasan hutan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, status kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sarolangun masih di level siaga karhutlah. Meski titik panas selalu terjadi setiap hari, saudara, pemerintah kabupaten belum juga meningkatkan status menjadi tanggap darurat penanganan karhutlah. Pemerintah Kabupaten Sarolangun masih menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan. Status ini ditetapkan di bulan Agustus 2023 kemarin dalam apel gabungan siaga bencana. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Salahuddin Nopri, mengatakan, peningkatan penetapan status karhutlah dilatar belakangi dengan beberapa kejadian dan indikator, antara lain meningkat dan meluasnya kebakaran serta melonjaknya jumlah titik api. Sedangkan titik api di Kabupaten Sarolangun masih melandai. Salahuddin Nopri menjelaskan, meski kemampuan personelnya terbatas, namun pihaknya akan terus melakukan dan mengikuti perkembangan yang terjadi di lapangan. Apalagi diprediksi kemarau panjang masih berlangsung. Bilang aman tidak, itu tetap siap. Kebakaran itu biasanya itu pembuka lahan oleh masyarakat, penggantian dari kebun karet ke sawit. Tapi masih di zona kuning hijau? Itu tidak ada penetapan kuning hijau. Kalau status sendiri Bang ditingkatkan? Darurat, tanggap darurat. Guna memaksimalkan pencegahan karhutlah di lapangan, BPBD Sarolangun telah meminta masing-masing camat yang berada di wilayah rawan karhutlah untuk meningkatkan patroli bersama tim Satgas Karhutlah, terutama di wilayah dan desa yang sering muncul titik api. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kualitas udara di kota Jambi kembali memburuk akibat kabut asap karhutlah dari Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan pantauan BMKG Provinsi Jambi, kualitas udara berada di angka 59 mikrometer per kubik, masuk kategori tidak sehat. Kota Jambi kembali diselimuti kabut asap dampak dari karhutlah. Kabut asap yang berasal dari karhutlah yang terjadi di Sumatera Selatan ini membuat kualitas udara di kota Jambi kembali memburuk dan masuk dalam kategori yang tidak sehat. Berdasarkan pantauan BMKG Provinsi Jambi, kualitas udara di kota Jambi berada di angka 59 mikrometer per kubik. Selain kota Jambi, kabut asap ini juga terjadi di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo, Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Masyarakat diminta untuk tetap menggunakan masker pada saat melakukan aktivitas di luar rumah. Memang asap ya di wilayah kota Jambi. Kami BMKG juga memantau melalui alat PM2,5. Itu terpantau kualitas udara pagi ini juga tidak sehat karena terpantau nilainya 59 mikrogram per meter kubik. Meski diselimuti kabut asap, namun jarak pandang masih cukup baik, berada di angka 5.000 meter atau 5 km. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kabut asap akibat dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi mulai dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Batanghari. Kondisi ini terus dikeluhkan oleh masyarakat dan mereka berharap pemerintah dapat mengatasi secepatnya secara tanggap. Sebagian masyarakat di kota Jambi mengeluhkan naiknya harga beras kualitas premium. Kenaikan harga beras premium rata-rata mencapai Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram. Saat ini harga beras kualitas premium mencapai Rp140.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya Rp120.000 per kilogram. Salah seorang warga kota Jambi, Maria, mengatakan kenaikan harga beras ini membuat perekonomian keluarganya semakin sulit, karena tak hanya beras, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas pangan lainnya. 10 kilo itu 139. Kalau biasanya kita beli sekitar berapa tuh, Bu? 120-an biasanya. Oh, naiknya sangat tinggi, Bu ya. Mungkin harapan kita ke pemerintah seperti apa, Bu? Turunkan harga beras lah, Bang. Kenaikan harga beras telah terjadi sejak 2 minggu lalu. Masyarakat berharap harga beras dan harga pangan lainnya dapat kembali normal sehingga perekonomian masyarakat kembali stabil. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, kabut asap menyelimuti kota Jambi kembali mengganggu jarak pandang. Khusus pada pagi hari, jarak pandang berkurang menjadi 2.000 meter atau 2 km. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali menyelimuti kota Jambi dalam beberapa hari terakhir hingga pagi tadi. Hal tersebut membuat jarak pandang semakin berkurang, khususnya pada pagi hari. Dari catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi, jarak pandang di kota Jambi hanya 2.000 meter atau 2 km. Perakirawan BMKG Provinsi Jambi, Okta Irawan mengatakan, tebalnya kabut asap ini karena adanya karhutla di Provinsi Jambi dan di Sumatera Selatan. Karena ada pergerakan angin dari selatan, sehingga kota Jambi diselimuti kabut asap. Jarak pandang itu pada pagi hari memang mengalami penurunan. Apalagi dalam beberapa hari terakhir, ini kekaburan udara itu lebih disebabkan karena asap. Meskipun pada hari-hari biasa, sebelum ada fenomena asap ini, pada pagi hari memang udara cenderung kabur, namun parameter penyebabnya itu berbeda. Selain mengganggu jarak pandang, kabut asap ini juga dapat mengganggu kesehatan. Masyarakat diminta untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kapolres Batanghari instruksikan Babin Kaptibmas menginventarisasi wilayah krisis air bersih. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, kekeringan mulai menjadi momok sebagian masyarakat di Kabupaten Batanghari. Kondisi ini memicu sulitnya warga untuk mendapatkan air bersih. Guna mengantisipasi hal tersebut, Polres Batanghari pun turut menyisir wilayah yang mengalami krisis air bersih. Setelah melakukan pendistribusian air bersih bagi warga di Desa Kilangan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, kini Polres Batanghari mulai menginventarisir wilayah lainnya yang terdampak krisis air bersih. Langkah ini pun sebagai bentuk mengantisipasi warga yang kesulitan mendapat air bersih. Kapolres Batanghari, AKBP Bambang Purwanto mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan Babin Kamtibmas di masing-masing wilayah tugas untuk mendata warga yang kesulitan mendapat air bersih. Selanjutnya akan diupayakan pendistribusian air bersih ke pemukiman warga. Kita sudah sampaikan ke para Babin Kamtibmas data-data dikit aja yang kekurangan air. Kalau ada yang kekurangan air, kita bisa nanti. Kan ada sarananya kita ini AWC itu. Untuk sementara kan belum ada kegiatan, ya, kita manfaatkan untuk bansos untuk penyaluran air. AKBP Bambang berharap masyarakat dapat melaporkan ke petugas kepolisian ataupun pemerintah desa jika mengalami kesulitan untuk mendapat air bersih agar pendistribusian air bersih segera dilakukan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, perusahaan daerah air minum Tirta Sako Betuah Kabupaten Sarolangun memastikan distribusi air bersih untuk masyarakat di puncak musim kemarau tahun 2023 ini akibat fenomena El Nino masih lancar dan terjaga dengan baik. Fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau panjang terjadi dan melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan sebagian daerah sudah terjadi dampak El Nino, seperti kesulitan untuk mendapat air bersih. Namun kondisi kekeringan ini belum terjadi di PDAM Sarolangun. Direktur Perumda Tirta Sako Betuah Kabupaten Sarolangun, Syargawi mengatakan, secara umum fenomena El Nino tidak berdampak di Kabupaten Sarolangun. Hanya saja El Nino memengaruhi penurunan debit air sungai yang menjadi bahan baku PDAM. Namun pasokan air bersih ke masyarakat tetap aman meski terjadi pendangkalan distribusi air bersih ke rumah warga yang menjadi pelanggan PDAM tidak terhambat. Untuk distribusi ke masyarakat, terutama ke pelanggan Perumda, sampai dengan hari ini belum ada laporan yang
masuk ke kita terkait dengan krisis air, sehingga kita memang perlu mengantisipasi di dalam proses pengolahan air. Syargawi juga menyampaikan, untuk sumber air bersih yang ada di sungai, masyarakat di Kabupaten Sarolangun sudah mengetahui kondisinya. Sedangkan pihaknya akan terus melakukan pelayanan sesuai dengan sumber daya yang ada, meskipun sering mendapatkan keluhan dari masyarakat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah daerah mengalami krisis air bersih. Kendati demikian, saudara, tidak terjadi di Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Mereka mampu mengelola mata air yang bersih yang ada di desa tersebut sehingga layak untuk dikonsumsi. Musim kemarau yang terjadi saat ini, sejumlah daerah mengalami krisis air. Namun hal itu tidak terjadi di Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Perangkat Desa Ibru dan warga mampu mengelola air bersih yang bersumber dari mata air sekitar hutan yang ada di desa. Bahkan air tersebut aman untuk diminum secara langsung. Sumber mata air di Desa Ibru mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi 300 kepala keluarga di desa tersebut. Meski musim kemarau masih berlangsung, sumber mata air yang keluar dari kawasan hutan yang terdapat di Desa Ibru juga dinikmati oleh warga desa tetangga. Salah satunya desa yang masuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Ini karena letak Desa Ibru berada di perbatasan Jambi, Sumatera Selatan. Alhamdulillah Pak, secara sistem pengelolaan di desa kita ini kan sekarang diolah BUMDes Pak. Nah itulah salah satu tadi pengurus juga yang telah disampaikan pengurus, dan alhamdulillah juga selama 2008 air ini sudah berjalan ke seluruh masyarakat yang ada di Desa Ibru dan ke desa tetangga. Sumber mata air yang melimpah di Desa Ibru saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Warga hanya dibebankan biaya sebesar Rp2.500 per kubik air atau 1.000 liter air yang dialirkan ke rumah mereka. Semenjak ada air pump dari Desa Ibru, kami tidak merasa kekurangan air walau musim kemarau panjang. Tetap air mengalir dengan bersih sampai ke rumah. Mardon Junaidi, Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, harga beras premium di Provinsi Jambi meningkat drastis. Dari catatan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, kenaikan harga beras mencapai 24%. Harga beras di pasar tradisional di Provinsi Jambi terus meningkat drastis. Harga beras dengan kualitas premium kini dijual Rp14.500 per kilogram, sebelumnya hanya Rp14.000 per kilogram. Kenaikan harga cukup bervariasi tergantung merek. Ada kualitas premium sebelumnya dijual Rp13.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp14.000 per kilogram. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat terjadi kenaikan yang cukup besar pada harga beras. Salah satunya di Kabupaten Bungo yang meningkat 24% dan Kota Jambi meningkat 6%. Ini diketahui setelah BPS Provinsi Jambi turun langsung ke lapangan untuk menghitung kenaikan harga beras. Namun mereka tidak menyebutkan secara pasti penyebab naiknya harga beras di Provinsi Jambi saat ini. Kalau sampai dengan minggu ini dibandingkan dengan bulan kemarin ya, bulan Agustus, itu beras naik, kalau di Bungo itu naiknya cukup tinggi ya, 24%. Kalau di Jambi naiknya 6%. Tentunya beras ini beras segala kualitas ya, dari kualitas premium sampai dengan kualitas biasa saja, gabungan dari berbagai kualitas. Diperkirakan, naiknya harga beras ini akan menjadi penyumbang terbesar inflasi Provinsi Jambi di bulan September 2023. Pemerintah perlu mewaspadai lonjakan harga beras di masyarakat. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, guna meningkatkan perekonomian, petani padi lokal di pemerintah Kabupaten Batanghari mewajibkan ASN untuk membeli beras lokal. Hal tersebut pun akan dituangkan ke dalam peraturan daerah. Pemerintah Kabupaten Batanghari telah menetapkan kewajiban ASN untuk membeli beras lokal. Ini bertujuan untuk meningkatkan penghasilan petani sawah di daerah tersebut. Langkah pemerintah kabupaten ini pun nantinya akan dituangkan ke dalam peraturan Bupati Batanghari sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, selama ini petani masih terkendala dengan proses pemasaran hasil produksi pertanian mereka.
sehingga perlu dukungan dari pemerintah untuk memperluas pemasaran. Salah satunya dengan menentukan kebijakan mengonsumsi beras lokal, khususnya ASN di Kabupaten Batanghari. Ini sudah ada, peraturan kepala daerah sudah ada bahwa seluruh ASN di Batanghari wajib membeli beras lokal. Ini salah satu untuk menjaga pemasaran dari beras lokal ini, supaya mereka mendapatkan hasil nilai tukar petani yang lebih baik lagi gitu Pak. Untuk meningkatkan nilai tukar hasil produksi petani, OPD diminta saling koordinasi melakukan pemasaran agar perekonomian petani bisa lebih baik. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini karena kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya dalam segmen advertorial. Di antaranya puluhan orang kuartir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bungo ikuti Pertikawan Regional Sumatera 2023 di Kabupaten Merangin. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, Kuarcap Gerakan Pramuka Bungo utus 22 peserta untuk mengikuti Pertikawan Regional Sumatera 2023 di Kabupaten Merangin. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bungo melepas dan memberangkatkan 22 orang pramuka penegak dan pendega serta pembina pendamping untuk mengikuti perkemahan Bakti Saka Kalpataru dan Saka Wana Bakti Pertikawan Regional Sumatera ke Desa Air Batu Kabupaten Merangin dari tanggal 17 sampai dengan 22 September 2023. Acara pelepasan dilaksanakan di bumi perkemahan. Wakil Bidang Sarana dan Prasarana Kuarcap Bungo Zainad berharap seluruh peserta kontingen cabang Gerakan Pramuka Bungo dapat menambah wawasan dan melestarikan lingkungan hidup. Para kontingen Bungo ini juga diminta untuk menjaga nama baik Kabupaten Bungo selama kegiatan berlangsung. Torehkan prestasi dan harumkan nama Gerakan Pramuka Kabupaten Bungo. Alhamdulillah hari ini kami melepas peserta kontingen kuartir cabang Gerakan Pramuka dari kontingen Kalpataru Kabupaten Bungo, dari Dibuah Lingkungan, Dibuah Naungan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, akan mengikuti kegiatan Jambore Pertikawan se-Sumatera yang diadakan di Kabupaten Merangin dari tanggal 17 sampai dengan 22 September ini. Kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi semua peserta karena di sana membentuk karakter dan jiwa kepemimpinan, mungkin jiwa karakter anak membentuk sana akan terlihat nantinya kebersamaan dan kekompakan. Kegiatan Pertikawan Regional Sumatera 2023 diharapkan menjadi solusi bagi persoalan lingkungan yang dihadapi regional Sumatera. Selain itu, kegiatan nantinya diisi dengan inisiasi Kampung Iklim, Kampung Pramuka, inisiasi Bank Sampah, dan inisiatif kolaborasi kerjasama Kabupaten Merangin dengan UNESCO Global Geopark. Muryandi, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Adi Rozal melantik 119 orang pejabat eselon 2, eselon 3, dan eselon 4, serta pejabat fungsional di lingkup pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2023. Adi Rozal meminta kepada para pejabat yang baru dilantik untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Bupati Adi Rozal kemarin melantik 119 orang pejabat eselon 2, eselon 3, dan eselon 4, serta pejabat fungsional di lingkup pemerintah Kabupaten Kerinci tahun 2023. Di ruang pola kantor Bupati Kerinci, Bukit Tengah, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan langsung oleh Bupati Adi Rozal dan turut disaksikan oleh Sekretaris Daerah serta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci. Bupati Adi Rozal mengatakan rotasi atau mutasi dalam sebuah organisasi pemerintahan merupakan suatu hal yang biasa. Hal tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja dari masing-masing organisasi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pertama saya minta selamat kepada saudara, baik yang promosi, mutasi ataupun yang berikutnya. Semoga ke depan kata saudara semakin baik, semakin pintar, semakin bagus untuk mencapai misi dan visi pemerintah Kabupaten Kerinci.
dengan pengalaman bekerja di berbagai tempat itu akan menambah pengantaran saudara-saudara. Adi Rozal juga mengajak seluruh ASN yang baru dilantik untuk terus meningkatkan semangat kerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Hingga September 2023, perekaman KTP elektronik pemilih pemula di Provinsi Jambi baru 20%. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen menuju pemilu 2024. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, hingga September 2023, perekaman KTP elektronik pemilih pemula masih minim dari 54.194 orang. Baru sekitar 10.000 atau 20% orang yang melakukan perekaman KTP elektronik. Perekaman kartu tanda penduduk bagi pemilih pemula di Provinsi Jambi masih sangat minim. Hingga bulan September 2023 ini, baru sekitar 10 ribuan orang yang melakukan perekaman KTP elektronik dari 54.194 orang yang masuk dalam pemilih pemula untuk pemilu 2024. Kepala Dinas Sosial dan Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, Arif Budiman mengatakan, dari total pemilih pemula pemilihan legislatif 2024, baru 20% yang melakukan perekaman KTP elektronik. Minimnya realisasi perekaman KTP tersebut karena akses jalan dan kurangnya jaringan internet yang menghambat perekaman KTP. Sehingga realisasi perekaman KTP pemilih pemula masih minim. Meski demikian, pemerintah kabupaten kota diminta untuk menjemput bola. Dukcapil harus turun ke semua sekolah untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Pemilih pemula sesuai dengan pleno hasil TPU itu sebanyak 54.194 orang, dan sampai saat ini sudah melakukan perekaman sekitar 20% atau sebanyak 10.161 jiwa. Meski masih rendah, Arif Budiman meyakini target perekaman KTP elektronik pemilih pemula akan tercapai. Direncanakan target selesai perekaman pada Desember 2023. Joko, TVRI Jambi melaporkan. 3 bulan terakhir, angka inflasi Provinsi Jambi selalu di bawah target 2%. Badan Pusat Statistik menilai ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat yang tidak stabil. Sejak 3 bulan terakhir hingga September 2023, angka inflasi di Provinsi Jambi selalu di bawah target. Kondisi ini akan berpengaruh pada perekonomian masyarakat yang tidak bergerak dengan baik. Angka inflasi Provinsi Jambi pada bulan Agustus lalu hanya 1,92%. Sementara itu target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yakni 3 + minus 1% atau minimal 2% dan maksimal 4%. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi Agus Sudibyo mengatakan, angka inflasi di bawah target akan berdampak pada perekonomian masyarakat. Jika kondisi ini tidak dikendalikan dengan baik, maka perekonomian masyarakat tidak berjalan dengan baik. Pemerintah Provinsi Jambi harus bekerja keras untuk menstabilkan inflasi di angka 2-4%, sehingga perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan baik. Kita bicara target, artinya inflasi kita masih di bawah, ya ini sinyal perekonomian tidak baik-baik saja. Karena kalau perekonomian ingin tumbuh secara normal, ya kembalikan ke target minimal 2 dan maksimal 4. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman bisa cek apakah deflasi yang terjadi atau inflasi yang terjadi di bawah target ini memang karena stoknya yang berlebih, atau memang masyarakat sudah tidak punya kemampuan untuk membelanjakan uangnya. Nah ini nanti silakan teman-teman dicek. BPS Provinsi Jambi menilai 2 indikasi yang membuat angka inflasi di bawah target, diantaranya harga bahan pokok yang rendah atau daya beli masyarakat yang mulai berkurang.
Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sindikat pencurian minyak kondensat yang merugikan Pertamina Jambi Merang senilai 7 miliar rupiah dibongkar polisi. 7 tersangka yang diringkus polisi, 1 diantaranya merupakan penadah curian dari kota Dumai, Riau. Yudika, warga kota Dumai, Provinsi Riau ini menjadi tersangka ke-7 dari sindikat pencurian minyak kondensat Pertamina Jambi Merang di wilayah Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ia diringkus polisi di gudang pengelolaan minyak kondensat di kota Dumai pada Kamis lalu. Yudika berperan sebagai penadah minyak curian. Selain Yudika, polisi telah menangkap 6 pelaku lainnya yang saat ini telah menjalani proses hukum sejak dilaporkan Januari 2023 lalu. Aktivitas ilegal tapping sindikat ini sudah berlangsung sejak 3 tahun terakhir. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan, aktivitas pencurian ini mengakibatkan Pertamina Jambi Merang merugi hingga 7 miliar rupiah. Polisi masih memburu 3 orang lainnya yang berstatus DPO. Salah satu dari 3 DPO tersebut merupakan pelaku pengebor pipa minyak. Liternya 7.000. Pada nilainya kalau dikalkulasi ya, atau dihitung oleh Pertamina per liternya kurang lebih 14-15 ribu. Untuk kenapa nilai muncul angka 7 miliar dalam kurun waktu belum 1 bulan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 363 Jungto 55 dan 480 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Adi Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hari kedua korban tenggelam di Sungai Batanghari atas nama M. Firdaus berusia 17 tahun telah ditemukan oleh tim SAR gabungan dari Basarnas Jambi, TNI, Polsek Sekernan, BPBD dan juga masyarakat setempat. Untuk mencari korban tenggelam, tim penyelamatan pertama dilakukan oleh Basarnas Jambi dan juga masyarakat. Sedangkan tim SAR gabungan lainnya melakukan penyisiran dengan menggunakan rubber boat. Saat melakukan penyelaman pagi tadi, anggota Basarnas Jambi menemukan objek sekitar 10 meter dari lokasi kejadian di kedalaman sekitar 7 meter. Saat dibawa ke permukaan, ternyata objek tersebut adalah korban atas nama M. Firdaus yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya, korban langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan dibawa menuju rumah duka. Kepala Kantor Basarnas Jambi, Cornelis, mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas berenang di Sungai Batanghari. Meskipun sungai terlihat dangkal atau terdapat pantai pasir, bukan berarti sungai tersebut aman karena Sungai Batanghari memiliki arus yang cukup deras dan terdapat pusaran yang membahayakan. Mardon Junaidi, Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Dapot Silalahi. Dan saya Karen Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.